wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat MTS Unggulan Nuris yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak sah sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab atau Al-Fatihah. Namun, sekedar membaca Al-Fatihah saja tidak cukup. Dalam mazhab Syafi'i, khususnya yang dirinci dalam kitab Safinatun Najah, ada 10 syarat yang harus dipenuhi agar bacaan Al-Fatihah kita dianggap sah secara Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, adapun ini ialah fasal syurutul fatihati, adapun beberapa syarat membaca al-fatihah. Asyaratun ialah 10. At-tartibu yaitu tertib, wal muwalatu dan berkesinambungan, wa mura'atu hurufiha dan menjaga huruf-hurufnya al-fatihah, wa mura'atu tasydidatiha dan menjaga tasydid-tasydidnya al-fatihah, wa alla yaskuta dan hendaknya tidak berhenti siapa orang saktatan dengan berhenti, tawilatan yang lama, wala qasiratan dan tidak berhenti sebentar, yaksidu yang bermaksud biha dengan qasiratan qad al-qiraati terhadap memutus bacaan, wa qiraatu kulli ayatiha dan membaca seluruh ayat-ayat al-Fatihah, wa minha dan ialah termasuk dari ayatiha basmalatuh, adapun basmalah, wa adamul lahni dan tidak adanya kesalahan, al-muhilli yang merusak bil makna pada makna, wa antakuna dan hendaknya ada apa al-Fatihah halatal qiyami dalam kondisi berdiri, fil fardi dalam salat fardu, wa an yusmi'ah dan hendaknya memperdengarkan siapa orang nafsahu terhadap dirinya al-qira'atah pada bacaannya, wa alla yatahallalaha dan hendaknya tidak menyela-nyelai ha terhadap al-Fatihah zikrun apa zikir ajnabiyun yang lain. Berikut penjelasan dari ke-10 syarat tersebut agar bacaan kita sempurna. Yang pertama, tertib. Harus dibaca berurutan mulai dari ayat pertama sampai ayat terakhir, tidak boleh dibolak-balik. Yang kedua, muwalat atau berkesinambungan. Antara satu ayat dengan ayat berikutnya harus sambung-menyambung, tidak boleh dijeda oleh diamnya lama atau zikir lain. Yang ketiga, menjaga huruf-hurufnya. Mengucapkan setiap huruf dengan makhraj yang benar. Misal, membedakan antara huruf alif dan ain atau ha dan kha. Al-Fatihah memiliki 141 huruf atau 156 jika termasuk basmalah dan mat. Yang keempat, menjaga tasydid-tasydidnya. Terdapat 14 tasydid dalam Al-Fatihah. Jika satu tasydid saja hilang atau tidak ditekan, maka satu huruf dianggap hilang dan bacaan tidak sah. 5. Tidak boleh diam dengan niat memutus bacaan. Tidak boleh berhenti dengan jalan, baik sebentar atau lama, jika tujuannya adalah berhenti sholat atau memutus bacaan. Yang keenam, membaca seluruh ayat Al-Fatihah termasuk basmalah. Dalam mazhab Syafi'i, bismillah adalah ayat pertama Al-Fatihah. Jika ditinggalkan, maka sholat tidak sah. Yang ketujuh, tak ada kesalahan yang merusak makna. Kesalahan fatal dalam tajwid atau harokat yang mengubah arti. Misal, membaca an'amtah menjadi an'amti atau an'amtu. Yang kedelapan, dilakukan saat berdiri. Membaca Al-Fatihah harus dalam posisi berdiri tegak bagi yang mampu pada sholat fardu. Jika dibaca sambil bergerak turun ruku, maka tidak sah. Yang kesembilan, mendengar sendiri. Suara bacaan bisa terdengar oleh telinga sendiri. Tidak sah jika hanya dibaca dalam hati atau tanpa menggerakkan lisan, atau terlalu pelan hingga telinga sendiri tidak dengar. Yang kesepuluh, tidak diselingi zikir lain. Tidak boleh menyela bacaan Al-Fatihah dengan ucapan lain yang bukan bagian dari sholat. Kesimpulan dari fasal ini bahwa Al-Fatihah adalah rukun yang sangat menentukan. Mari kita perbaiki makhraj dan tajwid kita, serta pastikan ke-10 syarat di atas terpenuhi agar sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks ilmu nahwu, pada lafaz syurutul fatihati asyaratun, pada lafaz syurutu merupakan kalimat isim, tandanya tanwin, tapi tanwinnya dibuang karena menjadi mudhof. I'rab dari lafaz syurutu adalah i'rab rafa karena menjadi mubtada. Tanda rafa dari lafaz syurutu adalah dhammah karena jamak taksir. Jamak taksir adalah isim yang berubah dari bentuk mufradnya yaitu syartun. Lafaz al-fatihati merupakan kalimat isim, tandanya al. I'rab dari lafaz al-fatihati adalah jar karena menjadi mudhof ilaih. Tanda jar dari lafaz al-fatihati adalah kasrah karena isim mufrad. Terakhir, lafaz asyaratun
merupakan isim, tandanya tanwin. I'rab dari lafaz asyaratun adalah i'rab rafa karena kedudukannya sebagai khobar. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.